Kembali lagi di Cahayati Indonesia. Sebagaimana yang telah saya janjikan tadi, kita akan mendengarkan tausiah selanjutnya. Insya Allah tausiah selanjutnya akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Ari Jola. Beliau akan membagi ilmunya tentang jaga emosimu untuk kebaikanmu. Silahkan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa nazzala qur'ana liyahdihi ila siratim mustaqim wa yattabi'u sunnata rasulillahi Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatul arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim wa shadaqallahul mursalin wa nahnu ala dzalika minas syahidin. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ingin menyapa ibu-ibu dulu nih. Ya kan. Bu. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Pada segmen kali ini saya akan membawakan yaitu dengan tema emosimu untuk kebaikanmu. Jamaah Cahayati Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, emosi sangat erat dengan nafsu. Ini emosi sangat erat dengan nafsu. Bagaimana kita mengelola emosi kita? Karena emosi kadang-kadang kita bisa membawa kejelekan. Emosi juga bisa membawa kebaikan. Dengan emosi, dengan nafsu bisa membawa orang baik. Dengan emosi, kemudian nafsu juga bisa membawa orang menjadi orang jelek. Dengan emosi dan nafsu juga bisa membawa orang menjadi pemurah. Dengan emosi dan dengan nafsu juga bisa membawa menjadi orang pemarah. Jamaah Cahayati Indonesia yang dimuliakan Allah SWT, sedikit saya mau berkisah tentang emosi. Ibu pernah dengar yang namanya Imam Masjidil Haram, Imam Sudais? Pernah dengar, Bu? Pernah dengar, Bu? Imam Masjid Indonesia dia dengernya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, kala itu ibu-ibu, Imam Sudais waktu kecil, ia sedang bermain-main di depan rumahnya. Ketika itu ibunya sedang menyiapkan kue-kue buat tamunya. Ketika ibunya menyiapkan kue, ketika ibunya menyiapkan segala sesuatu untuk tamunya, tiba-tiba Imam Sudais yang sang kecil tadi, saat di depannya tadi, ia bermain dengan debu, pasir dan sebagainya. Lalu tidak sengaja, ia pergi masuk ke rumahnya dan membawa pasir debu itu tersebut, kemudian menaruh yang ada di depan tamu, kue-kue yang dari teman tamu tersebut. Kira-kira ibu marah enggak? Marah enggak? Marah. Dan ibunya juga marah. Marahnya, tapi marah baik. Dengan marahannya sangat luar biasa. Pergi engkau, wahai Imam Masjidil Haram, bermainlah di depan, jangan mengganggu nanti tamu-tamu yang ada di sini. Ibu-ibu jamaah sahabat hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini emosi sangat luar biasa. Inilah salah satu contoh, yaitu emosi membawa kebaikan. Betul, ketika sudah dewasa, sampai dewasa dan sampai tua, ternyata betul sudah kecil menjadi Imam Masjidil Haram. Inilah bagaimana kita bisa mengelola emosi kita, bisa mengelola amarah kita, bisa mengelola marah kita menuju untuk kebaikan kita. Coba kalau seandainya tadi, biasanya mungkin ibu-ibu, itu biasanya anak-anak main ini dan sebagainya,
terus mengotori dan sebagainya, maka menyampaikan bahasa yang jelek. Dasar anak, dah. Dasar anak, dah. Ketika itu kita agak tahu malaikat sedang di depan kita dan mengaminkan. Tidak tahu jadinya apa. Dan inilah salah satu contoh ketika emosi kita ke bawah kebaikan. Yang kedua, ada kisah yang kedua, yaitu bapak-bapak yang sedang bekerja. Ini bapak ibu sekalian mungkin pernah melihat di YouTube dan lain sebagainya. Ketika di kantor sudah sangat ruwet, amburadul dan sebagainya, ketika sampai rumah, marah dengan emosi yang luar biasa, membawa mobilnya sedang klakson, ton, ten, dan sebagainya. Gerbang tidak pernah dibuka, pembantunya tidak mendengar. Yang mendengar siapa? Ternyata anaknya. Anaknya keluar dan sedang membuka pintu, tapi bapaknya sudah kandung emosi dan marah. Ia menancap gasnya dan menabrak pagar tersebut. Pagar tersebut menimpa anak tersebut. Inilah emosi yang tidak membawa kepada kebaikan. Jamaah cahaya hati Indonesia yang dimuliakan Allah SWT. Inilah emosi, gambaran emosi marah, itu ada membawa keberkahan, juga membawa kepada kelaknatan. Ada 3 hal supaya kita bisa menjaga hati kita. Bisa menjaga hati kita supaya kita selalu menuju kepada kebaikan kita. Emosi kita menuju kebaikan kita. Yaitu yang pertama, kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita selalu berdoa, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bu, sering marah di rumah. Sering emosi di rumah. Ketika kita sedang masak, ketika kita sedang menyapu dan sebagainya, datanglah suami kita, datanglah anak kita, tahu-tahu belum mengambil belum mencopot sepatunya sudah naik ke lantai dan lain sebagainya. Kita emosi dan marah dan sebagainya. Perlu diingat, yang kita jaga yang pertama, kita ingatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena apa? Emosi marah sebenarnya ada percikan daripada setan dan api neraka. Setan ada di dalam darah kita. Maka ketika kita marah, dia senang dan kita selalu bisa mengucapkan hal-hal yang tidak terkendali. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita semua menjaga emosi kita untuk kebaikan kita? Yaitu dengan diam. Bisa diam ya Bu? Kenapa kita dianjurkan untuk diam? Karena ketika diam, semuanya energi yang ada di diri kita menjadi tenang. Tapi ketika kita sudah merespon sesuatu, kita merespon apa yang dikatakan oleh dilawan kita, maka semuanya emosi akan terluap semuanya. Kita semuanya sampai kita mengucapkan hal-hal yang tidak terkendali. Yang ketiga, untuk menjaganya yaitu rubahlah menjadi posisi terendah. Ketika berdiri, duduklah. Ketika duduk, tidurlah. Ketika kita marah, waktu berdiri semuanya, bahkan tangan kita bisa mengambil sesuatu yang ada di sekitar kita. Bahkan mungkin ucapan kita tidak terkendali ketika kita diam tadi. Bahkan semuanya mungkin yang ada di sekitar kita bisa kita hancurkan semuanya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk mengambil sesuatu yang rendah. Dari berdiri, duduk. Dari duduk, tidur, dan lain sebagainya. Jemaah cahaya hati yang dimuliakan Allah SWT, inilah bagaimana kita merubah emosi kita menjadi kebaikan kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, begitu luar biasa pemaparan daripada Ustadz Arizola yang telah menyampaikan jaga emosimu untuk kebaikanmu. Sebagaimana hadis Rasulullah, la tagdob walakal jannah. Jaga marahmu maka surga bagimu. Masya Allah, luar biasa. Guru,
Kelihatannya jamaah mau bertanya sama guru nih. Boleh. Bu, udah siap bertanya, Bu? Ada yang mau bertanya? Mana orangnya? Nah, silahkan Ibu salam dulu. Ucapkan nama, dari mana? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustadz, Silahkan. ketika kita terlalu marah dan kesal, lalu emosi sudah tak terbendung, apakah kita termasuk orang yang gagal menjaga emosi? Masya Allah, Masya Allah. luar Demikian. biasa. Luar biasa pertanyaan. Demikian pertanyaan dari saya Pak Ustadz. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Luar biasa wabarakatuh. Ustadz, ini bertanya sekaligus curhat. Oh iya. Monggo Ustadz dijawab. Tuh, ketika kita sedang emosi, marah dengan semarah-marah mungkin, apakah kita gagal? Iya, gagal. Tapi gagal itu menuju kesuksesan. Memang kita gagal saat itu, Bu. Tapi setelah itu kita introspeksi, kita mengambil hikmahnya. Oh, kenapa tadi saya sampai bisa marah? Ketika saya tadi marah, terjadi sesuatu berantakan di rumah kita. Mungkin anak kita mungkin sampai kena sesuatu dalam tangan kita. Mungkin suami kita sampai kena hatinya. Nah, mungkin gagal, tapi gagal untuk menuju kesuksesan. Setelah itu ambil hikmahnya setelah kita marah. Setelah itu kita tadi ada 3 hal tadi untuk supaya kita berlindung kepada Allah. Terima kasih, Masya Allah, luar biasa. Begitu sangat jelas. Mudah-mudahan memberikan jawaban tidak hanya buat ibu yang bertanya, dan buat kita semua. Terima kasih guru atas penjelasannya. Insya Allah setelah ini kita akan ngaji yuk bersama guru kita Ustadz Mulawir Ngacir. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.